Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama yang mulia Guru Imam Masjid dan seluruh pengurus masjid yang mulianya, juga yang katanya memuliakan ketua dan anggota pengurus Arbabul Hijah dan gure-gure pimpinan daya, pimpinan balai pengajian yang berhadir, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermalamnya dengan rahmat dan karunia-Nya kitanya bisa berkumpul sambil beriktikaf di dalam masjid yang kitanya muliakannya berkenaan atau berkebetulan dengan pengajian. Mungkin sebagaimana berjalan pada waktu-waktu yang lalu. Selawat dan salam dan sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Gure-gure, tengku-tengku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Malamnya tentuan ke bunda oleh gure kitanya Tengku Firman, sahabat tentuan, untuk hadir Matang Tengah. Matang Tengahnya pernah wate darah-darah lumun alum dia. Manteng rahmatullah alaih, Allahumma ghafir lahu, gure-gurenya Abu Hasballah. Beliau gure luduan dan beliau sama-sama kamu dalam organisasi PDH di Kaim ya, kampanye jamun Belang Tirun. Jadi dengan almarhum Allahumma ghafir lahu, beliau sangat akrab, sering luduan bertanya pada beliau, bahkan hal-hal yang penting di Gempo teka moja utana merah Pak Abu almarhum dia pun bisa ke di Matang Tengah tanya. Jadi ya kenal kembali tanya Mbak almarhum Abu Hasballah. Semoga kepada beliau dilimpahkan rahmat dan karunia Allah, diampuni dosanya, diterima segala amalnya, dijadikan kuburnya satu kebun daripada kebun surga. Jadi secara masing-masing kita baca ya, kepada almarhum guru tanya Abu Hasballah hadiah masing-masing biar rame-rame dekut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan anak asing kenal, cuma kat mana mujak kan? Nalah mau 25 tahun terlebih. Asing anak asing. Roji nona kamu mungkin Bangali, yang guru-guru SDNK anda yang ini wajib Matang Tengah. Jadi lengan ini ada mun, banyak anali tanggung.
Jadi malamnya tuan hadir kena ke laki lembu firman sebagai kenang-kenangan atau ajak jamun. Ya semua begitu. Makanya ada semua begitu. Kalau kita muka ubat di ke apotek, kita muka menyek di ke SPBU. Sementara ini gore-gore paling banyak, paling le gore Kecamatan Tanah Luas. Mak wujud biasa aja tiga awali makanan-makanan luar, burger. Ya. Biasa dia apa biasa pitang rebuk. Mak tiga email di burger lego tak ke perut dia. Jadi mungkin malamnya untuk lu yang ke perut. Yang untuk nak gure katanya termasuk firman yang akan memperbaiki ketika hal-hal yang anak katanya biasa ada dengar. Malamnya ke firman baik fikih tengku baik tauhid wujud tasawuf. Maka kalau kurang hana tasawuf guyuk pegah tasawuf. Jadi karena kagak perintah laganya tuan payah dengar perintah gue. Jadi malamnya katanya kita bicara tentang bahasa lainnya akhlak, berangkat daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Saworo Nabi dengan kedua dengan sahabat, datanglah malaikat Jibril yang berupa roh kesira urang agam. Ketika merompak dengan Rasulullah, kun malaikat Jibril, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Dipegah kelun hai Muhammad tentang Islam. Jadi Nabi ni sampaikan Islam, mengucap dua kalimat syahadat, kudang semayang, berbiat jaga, puasa bulan Ramadan, haji bagi orang yang nak kemampuan. Lalu kejawab oleh Jibril, betul kata. Terus nekul oleh Jibril, akhbirni anil iman. Nepegah kelun hai Muhammad tentang iman. Nabi dia jawab, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Kemudian Jibril tanya Allah, akhbirni anil ihsan. Nepegah kelun tentang ihsan. Jadi Nabi ni jawab, anta'budallah ka'annaka tarah. Tak ibadah ke Allah seolah-olah kata takalan Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Bila kata hanaduh takalan Allah, yakinlah bahwa Allah nakalan kata. Jadi berbuat ibadah kepada Allah harus dengan tidak ada unsur yang lain. Berangkat dari hebohat ranyoku, maka lahirlah ilmu akhlak. Jadi Islam melahirkan ilmu fikih ketika Jibril bertanya tentang Islam. Kemudian ketika Nabi ketika Rasulullah bertanya oleh Jibril tentang iman, dijelaskan oleh Nabi, lahirlah ilmu tauhid. Ketika Jibril bertanya tentang ihsan, yaitu tentang bagaimana kehidupan katanya dengan Allah, disitulah
melahirkan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf menyakun bahasa kitab. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, malamnya nak kitab ubud sabah yang coba kita baca, dia menyata pegang dia mau dia coba baca tentang tasawuf, ilmu tasawuf. Menjaga pegang ini ke definisi tasawuf yaitu khuruju min kulli khuluqin dani. Katanya tasawuf itu dari akhlak yang hanagin. Kemudian wadkhul fi kulli khuluqin sini, tatamang di dalam akhlak yang good. Nah, yang gegelah tasawuf. Tatbiat dari akhlak yang hanagat, tasudra dari akhlak yang hanagat, taputamang rote di dalam akhlak yang good. Atau dalam bahasa tasawuf gekut takhalli ngan takhalli. Jadi pun tak boleh rote tak manau, kemudian baru pakai pakaian yang bersih, baru tak pakai bebewan dan sebagainya. Demikianlah dalam hal kehidupan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selamat dunia dan akhirat, maka kewajiban kita payah tak suat drawatu daripada akhlak-akhlak yang ada. Dan payah tatamong di dalam akhlak-akhlak yang bagus. Fa idza tahallal abdu bi bahasinil akhlaq wa takhalla an atdadiha minal akhlaqiz zamimah summiya sufia. Apabila sidro hamba kaji sudrawai daripada akhlak yang tercela dan hias drawai berpakaian dengan akhlak yang bagus, maka gekun urangnya sufi. Jadi ketika katanya kata pina akai bro, kemudian hiasi bro itu dengan akai god, akai bahasa aja, akhlak maksudnya. Perangui dia, perangui bro tapi perangui god taco. Nyan ketika katanya oka lagi nyan, gekullah katanya nyan ka sufi, walaupun biasa-biasa kehidupan kita. Arti biasa-biasa mana? Arti merupakan orang pegama lagi biasa. Jauh belak lagi biasa. Pulau kerja lain lagi biasa. Tapi akhlak buruk sudah kita tinggalkan. Akhlak bagus sudah kita ambil. Itu sufi. Jadi kita pikir katanya orang sufinya ada gejak hanangin tahu. Gejak tepat yang ada naligung tabi-tabi. Gejak melek-melek ngap ya kan. Langsangnya ditanya sufi. Nya kan bata bahura Nabi merupakan Aisyah. Gepegang Aisyah, ya Rasulullah, saya ban gedamang, ban gedebit di rumah saya, urang saleh. Nah, jadi Nabi katanya yang ba Aisyah, kiba urang saleh, saleh dah ya, kok saleh urang? Katanya ya Rasulullah, kiba saleh deh, mana ya Rasulullah? Ada kerja, kumulek aja. Genging hana tahu. Oh menan. Nyan kan saleh wa Rasulullah. Nyan tepat keun. Tepat. Yang saleh lagi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang hak itu biar lama bah.
yang batil itu bilang bapak. Ate merumpa ngurung miskin, goknya lembut. Ate merumpa dengan musuh Allah, goknya kasar. Nah, itu orang yang saleh. Nah, jadi orang yang sufi yang maksud di sini adalah orang yang akhlak buruknya dia buang semua. Rianya, takaburnya, ujubnya, dengkinya, dendamnya, marahnya, pelitnya, kriitnya, bakhilnya, ya, itu dia tinggalkan. Dia berpakaian dengan akhlak yang bagus. Dia tawadhu, dia tidak sombong, berbuat sesuatu tanpa pamrih, ikhlas, dan tidak dengki kepada orang lain, tidak ujub. Itu sudah termasuk bahagian akhlak yang bagus. Dan la ilaha illallah. Jadi itamang dalam akhlak yang hanagot adalah sifat-sifat yang membuat Allah tidak suka. Ria, tengok tak temayang, malai tu kemelintir, malai tu ketuan tu, pulau tengok tak jauh masjid, ujung, tetro masjid dah pegang, nyampat rumah hijau masjid, antro ke, itanya ipat bak ujung je, prek-prek le ujian terus saja kan. Nyan hana sadar katanya telah ujung. Seolah-olah kita lah yang yakin untuk beribadah. Kita buruk sangka kepada orang yang dekat dengan kita. Tak pegang yang pak rumah pak binah tinggi, hai ja kena. Jadi kan buruk sangka. Hana ada depui gau kadang banhui pecirit, kadang igau kadang haji tinggalkan nak sesuatu yang sangat urgent. Yang bahagian daripada akhlak yang tidak bagus. Jadi yang tapi nah, sehingga tidak ada buruk sangka terhadap siapapun daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua orang baik dalam pandangan kita ya. Yang bahagian daripada akhlak yang bagus. Jadi orang yang berakhlak buruk dan gedambang dalam akhlak yang terpuji itu dinamakan sufi. Faman zada alaika fil khuluq faqad zada alaika fit tasawuf. Si barangkaso yang metamah akhlak god berarti gojan metamah sufi, artinya metamah gojan dalam bab tasawuf atau dalam bab akhlak yang bagus. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikun asqalu ma yudau fil mizanil abdi yaumal qiyamah husnul khuluq. Amal yang paling berat uro kiamat dalam timbangan, dalam cing, husnul khuluq, gedakan, bagus akhlak. Nyan uro kiamat bahagian daripada amal yang paling gehod. Riwayat hadis Abu Dawud. Jadi nanti urang urina kesemayang tahajud, kesemayang sunat, kesemayang duha, macamlah puasa sunat Senin Kemis. Cuma igaunya ngan tetangga hana bere. Nah, ngan tetangga beruakai. Menya ke ibadat ke nyancak muisa. Tapi ngan tetangga nyan hanagat pergaulan. Oleh tetangga agamnya, ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nak urang di samping lung tengah-tengah malam kamu deh mendengar gebek Quran. Kamu mendepu agaknya ke puasa Senin Kemis. Tapi ya Rasulullah, ngan kamu tetangga hanya mempegang. Bro kena lampu kamu. Iya mon ge, iya mana kena lampu kamu ge ba. Atai kamu pegang. Ge jaru, ge keun macam-macam. Meh hana tenang kami nak ke macam ge keun.
Bagaimana dia? Rasulullah menjawab, dia itu ahlun nar, penduduk neraka. Lalu di waktu yang lain, nah urang yang jak pada Rasulullah, ya Rasulullah, tetangga kamu semayang bebipah, mayang limong kan? Semayang tunat khusus ni, yang lupu hentam, mutraweh hentam di, puasa atau bulan Ramadan, yang lain hana. Tapi ya Rasulullah, ngan kamu tetangga, masya Allah, dia pura dia kuat, dia pura pegang. Kamu bersenang hati, beok mentang nama salah, gebaga-baga, gebantu, gerecat akhlak. Rasulullah menjawab, dia itu ahlul jannah, penduduk syurga. Jadi, urau akhirat tengah lebih le tambang syurga, takwa Allah wa husnul qulub. Rasulullah kepegang ketika orang tanya, putra yang paling le urang yang pertama surga le amal. Dijawab oleh Nabi, takwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah, akhlak bagus. Jadi begitu penting akhlak. Kemudian hina kepegah Imam Ghazali kage simpul nah 10 macam akhlak yang kewajiban dia katanya untuk tambah akhlak dengan akhlak 10 macamnya. Yang pertama, tobat kepada Allah. Nah itu dah kembali kepada Allah Ta'ala dari jalan yang barokah jauh dengan Tuhan kepada jalan yang dekat. Bahkan karena maksiat kita yang mubaidatun anillahi ta'ala, dapat menjauhkan kita daripada Allah. Maksiat tanya jipu-jipu tanya dengan Tuhan. Maka oleh karenanya baik sampai bengeh Tuhan ke kedayang, baik sampai merumpak siksa Tuhan ke kedayang, maka dia ada kedayang wajiblah bertaubat daripada maksiat yang kau pernah terlanjur, pernah dah lakukan, nyan le dah pupur. Benar timbul penyesalan, benar cita-cita dalam hati le tak kisah bakburnya, olehnya pulau dah tinggal maksiat dalam waktu itu, dalam waktu itu terus. Jadi lawatnya laju, katanya tak tinggal maksiat. Ketika orang kaji taubat kepada Allah, nyanyi kaji tudrawai daripada akhlak yang naga. Mulai dipakai akhlak yang bagus. Berarti menyatakannya mantang bergelimpangan dalam maksiat, tak tinggal semayang. Mantang dalam maksiat tak perisi kira lempogo. Mantang dalam maksiat tak mupan, mantang dalam maksiat tak puput berbagai macam. Yang katanya ganggap manusia yang tidak bagus akhlak. Akai dah naga. Songan hanaga ngampo tu. Ngan yang cipta katanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salah satu akhlak yang sabar. Ya. Sabar nalih macam. Na sabar dalam taat, lampu buat ibadah. Ya, nyatanya bersabar. Bak ibadat. Buh semaya, buh puasa, buh haji, sulit, payah tak beda, polimong bunga, payah tak tun lebih ya. Ini yang trip lomba tak buat, yang dituntut oleh agama berakhlak dalam taat kepada Allah dengan kuat berakhlak dalam taat dengan sabar.
Cuma kita contoh hana sabah alam ibadah. Hanya contoh si uro-uro ada apa? Tanya biasa punya semayang berjamaah sebagai contoh. Semayang berjamaah ini ya, jarang bak sabahnya hek baju. Kita contoh. Tungkui mum walau dalin. Golong ke komando amin dia primo. Kata mubut dia ikut amin. Nyan tanda hana tabahu. Perle bertajam. Tungkui mum golong guru kumwa. Allahu akbar. Bidaya katru betul. Ada kala tiga menungkui mum. Ada kala awai dia menungkui mum. Tungkui mum mentang sami Allah. Kaidah kata dah. Nyan bahagian daripada hana sabah alam ibadah. Kan kecil tak masalah. Hana sabah alam ibadah. Yang contoh bebu yang keseharian dia. Di dalam hadis geberahi Nabi, pukuh awak gata galak tu. Uro kiamat akan gebangkit gata sementara badan gata badan manusia, tapi ule gata ule kelide. Ule kelide. Sahabat kita, gimana cara ule kelide? Belum imam ruku anda sudah ruku, belum imam bangun anda sudah bangun, belum imam sujud anda sudah sujud. Jadi mawawa yang ngangguimu itu ancaman Rasulullah. Hana akhlak sampai ke pegal di Nabi dalam hadis ule kelidai kan ule kucing ule kelidai natang dengan kelidai tak ujar kecuali di Arab yang kau jauh haji yang kaim dengan kelidai kelidai Arab. Nanti mau kelidai. Dalam Quran lihat hal berpegang tentang kelidai. Masalul ladzina ummilul Taurat wal Injil kamatsalil himari yahmilu asfara. Urang yang perumpamaan urang me kitab Injil dan Taurat lagi kelidai meatum kitab anak amal kelidai yang pulau waqdud min sautika inna akaral aswat asautul hamir dia pegang abang be raya-raya tu pakai karena yang paling buruk su kelidai silau. Jadi kelidainya na puhun na saboh konotasi yang hanagat ya yang hanagat sehingga urung-urung Tuhan katanya jamun memang lagi kelidai ya di Arab nyur ke mana urung jauh-jauh baju pegai dengku tijil sampai terus tijil dia 20 minit dah. Di Arab awak iya ada cer nyan ipedu ada ruang kelidai ye doroi lah mangat tega ye cer kelidai mi melagu tu ai misalnya ada ruang kelidai nyan di kelidai anai deroi baik ya nyampan galak ke lagu di kelidai maka ilu hana lagu nanya baik lu je ke urang pelalai kelidai rona je kelidai ya nah cerita sabah kelidai ipengut le serigala tapi nyan be berada tak pegah karena awatnya dia singkat
Yang perlu dipegang bahwa di dalam taat itu harus sabar. Baru sempurna semayang tu gepegah dalam kitab. Ketika habis dengkui mom terus bak tempat intikal ke, baru katanya bergerak. Gitu. Habis ke baca ayat Allahu Akbar berrukuk. Katruh dengkui mom bak rukuk, bak tuut, baru dikatanya Allah Akbar. Sami Allahu liman hamidah kata dong, baru tanya beda. Allahu Akbar katruh dengkui mom bak tempat sujud daun. Katruh daun batu. Baru tanya terus. Allahu Akbar kepada baru beda. Allahu Akbar tidak, baru tanya beda. Seperti itu bahagian daripada sabar dalam taat. Nah, ditanya nyan yang hai demai. Allahu Akbar bung kata dua ini. Assalamualaikum warahmatullahi kali hui kali ini. Tunggu imam kalau hui dia kali. Nyan bahagian daripada hana sabar di dalam taat. Maka terjadilah langempung-ngempung bahkan di kota. Dia semayang tarawih nyan waktu terus jenguk oleh soimum. Menyaimum mulai dia semayang isya cikana lah sampai lalu minta ubat. Mereka hanya jadi ikut imum nyan mulai. Boleh ikut imum yang cepat. Yang kira-kira 15 minit 20 rakaat selesai. Nah, jadinya sabar di dalam taat. Yang kedua, sabar di dalam aduh maksiat. Artinya jangan kita berbuat maksiat dengan berbagai macam maksiat. Kadang-kadang tengah dah duduk di rumah kait telefon. Kena aja. Kuna cara, hai anda tahu beda duduk. Nah, bro kenan konsep macam-macam tu. Bina buat bro yang kehinan kelah mandu. Nyan idanya tak sabar be terlibat katanya di dalam kemaksiatan. Terus yang ketiga, sabar di akhir musibah. Nah, sabar di akhir musibah yang paling raya pahala. Menyabar dalam taat gebi pahala lahir tu, sabar daripada maksiat gebi pahala nomor tu, sabar di akhir musibah gebi pahala si kurang redu. Sabar di akhir musibah. Ketika ditanya oleh sahabat Rasulullah, kiban iman, dijawab oleh Rasulullah, asyukur. Ketika tempat lain bertanya oleh sahabat, dijawab oleh Rasulullah, iman tentang sabar, dijawab oleh Rasulullah, as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh iman, setengah iman, separuh itu syukur. Jadi tanya menyangka sabar yang karena setengah iman 50%. Tinggal 50% itu putra syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Musibah macam-macam. Dalam ayat wa basyiris sabirin ujung ayat. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati. Akan kami coba kamu kata Allah, bisyai'in dengan sesuatu, minan ju'i lapar. Tanya udip ladonya guji le Tuhan, beok tagai anak rayu dah gepedek beok hanjit pada lam-lam gelap jadi ganti pulau banjir nyangkam tondoknya beok tagai gepedek menyabarkan tanpa jumbu
enam di rumah habis jare buronyo apa yang dapat jauh enam di rumah tiga nare yang kembeu saja gejkok itu yang contoh begitu menyawarkan ni tanya tiga tajak ukude habis bank tertutup ribe buronyo Allah Ta'ala kejawab katanya payah tak gunakan bank 200 ribu yang barokah tak boleh tertutup kau payah 200 beuk saja minal ju'i wal khawfi gebilam cobaan kegadanya oleh Allah temakut ya tu nanggeronyo tak kau hijau ijina sehingga rata tempat tak pegang mana najib pemerintah lewinyo habis hijau nanggero ke Cina ya tu sehingga lala rumah dah pegang nyobek-bek dah pegang rumah dunia takut hijau Cina tengah rumah-rumah dah rubuh hana jadi pegang rumah geli-geli bah menaik ke dia sawit-sawit bah menaik ke dia takut hijau Cina nyan temakut terhadap musuh minal jum'i wal khawfi wa naqsim minal amwali berkurang harta oleh Allah barokah nak tanah belang ke 2 hektar apa yang kublo 1 hektar ada kala kai jok le kerung 2 hektar ada kala ka hanjir le pakai semuanya itu adalah bahagian daripada cobaan Allah guna uji dia doa nak pep-pep dia nak tak cemarut nak tak dengar semayang dung urang ada musibah hanai semayang melingai urisi gaduh ngengkli ti urang tepuk semayang anak tepodak tadi datang mati mak sampai terus batingkat anak semayang mati anu tadi dah benda nak semayang bu anji ku kena tepuk dengan gua datangnya biar kayu semayang mesti ada yang kepikir kapan dah ya padahal itu Tuhan getes beo kiban imankah kiban iman gedai mungkin tanya utama surga anak kenang susah bercepi anak mungkin yang ke surga ada beli ya kena dia urang jamu ni kamu ya ulang yang jemela telah ya kagak cek lumpuk baru temu baju untuk kurukan kuatu hai sama-sama jemela tak yang ke belum kata beli ya iblis lengon ono hat memang tok dak bidak luka menanti tamu surga tanpa ada kesusahan hana tamu jaga malam tak baca Quran hana mu 2 rakaat itu mayang tahajud olehnya hana mu beo pi susah hana dia mu bacut pi hana stres melimang pi hana sakit mu turopi tamang surga dibeli ya bahaya bila katanya udip anak dong musibah Fir'aun dituduh roji didakwa roji Tuhan akibat daripada hantom pernah sakit pelutut anda sakit bila tak kena sakit cirit memui hidung jana flu jana berten jana anak flu anak batuk anak sakit tepubi sampai dia menakwakan dirinya Tuhan ini akibat daripada terlalu tidak ada pernah kena musibah. Jadi orang yang ditimpa musibah oleh Allah ketika musibah itu diterima dengan sabar maka disitulah dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu-tunggu sekalian, sebagai penutup sabar dalam musibah nyo gedanyo danyo masing-masing maqam masing-masing derajat kana ba Tuhan ya kana ba Tuhan puikeun grid ikeun kana ba Tuhan. Bisa contoh katanya diundang le pejabat atau le bupati atau le kepala negara nya masing-masing kana kelas
kelas ekonomi, kelas VIP, kelas VVIP, yang kanan. Kamu boleh pak kursi dan yang ikut, kursi uru raya ikut, tempat di menanci, nayang mati, nayang kipas angin, urut akhirat yang kelebihan. Nah yang VVIP, para nabi, para ambiya, para aulia, VIP, menurutnya laju. Nah orang yang diundang oleh pejabat hana patut gopnya dua pak ruang VIP. Tapi karena di gopnya na dongkrak, na ngon geja. Nah contoh misalnya diundang oleh gubernur atau oleh bupati Abu Bupati, ya kau yang pastilah VIP. Idanya teh luar bila datang acara pak layar TV ada mau kalah di luar dulu. Tapi menyerta menghintu obat ceruban gopnya, pak ija pinggang gopnya, pulang tak pegang bawa jaga pintu. Nyo abu payah lumat mah anjir kita mau. Nyan tanya pak ruang VIP gitu. Allah Ta'ala yang kelaginya cara gedongkrak katanya mengantru pak makam yang kagak siap ya Allah katanya. Kagak siap. Mungkin katanya pak derajat A, mungkin pak derajat B. Menghitung dengan umur dah. Tetapi hitung umur, na umur katanya dalam dunia 60 tahun. Takoh ke balik 15 tahun. Tinggal umur 25 tahun. 25 tahun menyata kira siurol titun hertu 60 ro tak kali 25 hertu 60 ro tak kali 25 tahun. Kira-kira pedung tahun nah udip tu. Nah, ka 25 tahun paduro, padung ribeu ro udip tu. Tak betul lah. Dalam tiuro tak semayang 5 buah wate. Sabah wate 5 minit. Berarti tiuro itu tak semayang 25 minit. Tak kali herdu 60 huruf. Tiuro 25 minit kali herdu 60. Pada minit kira-kira nak ibadat ke Allah. Nah sijil ditun. Taruhlah nal hejim. Titul hejim dari ibadat Allah. Yang lain nak ci kali-kali dia. Tanya udip tu suruh semalam 20 jam. Ni memang ada turiro tu. 20 jam. 20 jam tak 8 jam. Katanya mbak doktor tiuro tak kamu buahnya pada jam benar 6 8 jam ya. Tinggal 16 jam. 16 jamnya menyaurang kerjakan tu, urang kerja pak perusahaan wajib kerja 8 jam. 8 jam kerja. Tinggal 8 jam. 20 jam kau ke 8, kau bekerja 8. Tinggal 8 jam. Nya 8 jam nya tak hitung tu. Dua pak kedai kopi 2 jam. Tinggal 6 jam. Nonton bola 2 jam. Tinggal 4 jam. Duduk dengan rumah 1 jam. Tinggal 2 jam. Duduk ngana yang main ngana 1 jam. Tinggal 2 jam. Olahraga 1 jam. Tinggal 1 jam. Yang 1 jamnya home. Baca Quran. Hana. Kepujilah meratik. Hana. Kepusin. Tak tolong orang-orang fakir bang. Tak bantu temedap rumah orang ngerti. Yang dia hana. Kepusin semaju.
Nah, baju bu, baju rujak, je kopi, baju kuih, habis water tenan, di tengah dia. Tinggallah 10 minit. Yang kinan mai tubuh 5 minit, mai lu 5 minit, mai asar 5 minit, mai maghrib 5 minit, mai isya 5 minit. 25 minit satu hari. Diurang 24 jam, menyati jam 60 minit. Bila tak kali 20 ber, 1020 minit diurang. Tak ibadat ke Allah 25 minit, berarti sisa waktu 1015 minit. 1015 minit hinan tu maju, hinan duduk dalam kedai kopi, hinan olahraga, hinan main ngom rumah, hinan main nganane, hinan mupat, hinan gotong royong, hinan menduk. Bagaimana kita mendapat derajat di hari akhirat? Nampu dan demam umur VIP di akhirat. Hana cerita, hana muda leh. Beli ada pengakhir rabu noi, kata ria, kata ujungnya beda ada pengakhir, ada selamat. Ditanya tak ibadat ke Allah, ikhlas. Hati dia hana buruk ke gop, hana koeh ke gop, hana dengki ke gop. Bersih. Tapi 25 minit satu hari. Pakiban merumpuk derajat pura akhirat. Jadi kekala Allahnya menyata puturut udah pergi lagi-nya hantro buat derajat yang kata siapkan. Kiban cara teman pegat dongkrak. Ya. Gue pegat ke dongkrak katanya oleh Allah. Putra dongkrak. Dua. Ya dongkrak. Putra dongkrak. Wana kesim minal amwal dengan ada dua gada Honda. Pulang dongkrak. Wana kesim minal samaran bohrin dabuga. Pulang wana kesim minal anfus anak miat dengan sayang dekam lingai. Wa basyiris sabirin sabar. Nya dongkrak. Gebaik oleh Allah ngan dongkraknya. Teruslah bak derajat yang tinggi. Maka kepegah musibah yang dihadapi oleh orang mukmin sampai waktu itu kurang maut. Sakit tak syukur maut. Sakit syukur maut nyan sebagai siksa terakhir oleh nyan mangat. Ya syukur maut sakit dah. Tapi gue sakit waktu itu syukur maut nyan mangat glih tu. Lagi tak tikat dalam gerakan maka payah takap igo. Ya nyoto minit tu untuk dengan sabah sejarah dipegang oleh Rasulullah bak sabah huruf Allah Ta'ala gekun ke malaikat. Ya, hai malaikat katron ti adu bumo na Yahudi kena mati Hawaii datang ke pisang goreng. Ya, kot. Hawaii datang ke penggang. Mulai bunuh bengah ada anu jika ya bicara rata pakai hanang kot. Ia jia lampulam yang naik samping rumahnya biana. Kati ya sian ke tempoh lampulamnya nyanyi kena mati ngai di meja. Hana tanya tapu di malaikat ya falu ma tu marun wo yang keperintahnya ke kubur jauh ke tabah dia lah pulang alih pu dia ana wigita lo ya mitang ke merumpok ke putih yang baga-baga olehnya bakar laju baga-baga baju lướt baju mati senang cara itu me baju ke pengak dia kena mati gekun mati malaikat tu ikah katreun
na urang mukmin ni pat hawa tha pergi tanggureng kurmoh ni kai koh bisa ka di Jawa tepung nyang kai ne ti lamanya ka trơn thì kalung kop là namanya guru ji kena mati ubek dia mai payu ke tanggureng trơn malaikat bang belum kop nya dan jak kita menyo krong tak urung take ka melingai li bangsa bormo hana merupok baju di tanggureng. Jadi dua malaikatnya ulangnya kembali memerpok dua gitu. Jadi yang dua malaikat bandua kita gedung kelingon udah ke mana itu puronyo lain dah berindah pura berindah Yahudi kena mati hawa juga ke panggang dia ati ke maka na biasa mana oh my god lain orang pulain urang mukmin kena mati hawa ke bintang goreng dia lungkop belangong ya Allah. Memang ganji. Puja kemenangan. Tengah puja kemenangan terus malaikat lain gutuh dia Allah ya pegah dia kadawai bai. Pegah dia taput dari depu. Gepegah dari malaikat yang kelihnya kat utus dia Allah. Je Yahudi je hotel udep je cukup le buat god ipegat tua ijak tu jalan yang ruhu partner rumah urang gasian iya pedang cukup le kebaikan ubena kebaikan kabeh kebalah ya Allah tinggai sabok kebaikan tu golong kebalah maka gepesenang ji bawa temate itu mepaju ke panggang nyan sebagai balasan kebaikan terakhir. Setelah itu tidak ada kebaikan yang tersisa sama dia dan langsung dia dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Oh nah, dah pudu lagi nyan. Liu mati bunuh apa sipai. Cuma ilo igata nyan urang mukmin nyan cukup jai daca macam pada udip. Jadi ubena dosa-dosa merokat nyan kagepu musibah li Allah. Kadia kebalan. Kada kameng ji, kada limo ji payah jauh peneng, payah publo tano, anu ji melinggai. Honda ji kada macam musibah di akhir dosa ji yang ka dipupuk nanti putih dasar golong gepangku maka bawa te mati ji disiksa oleh Allah ai dia maju pesan gurih dia mati semua kejahatannya sudah terampuni dan dia akan berhadapan dengan nikmat Allah tidak ada dosa nyan ate gepubul ya Allah jadi nyolan tak pegah benar dongkrak ke orang mukmin musibah dan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang lain yang gebi oleh Allah yang adalah sebagai bahagian daripada kasih sayang Allah mengatur gedanya bak derajat yang kah disiapkan untuk akhirat menyahana musibah terpuruk hantro gedanya gede maka karenanya tidak boleh atau dosa rayu gedanya berputus asa daripada rahmat Allah. Kenalan dengan urang mepep pakan tanya tapi sakit ngangkatian dengan sakit dalam nah nyo lagi nyo mutaire dak mede yang kenang-kenang gula kaya-kaya nyo tanya gatian kenang gula ngampo tapuban nah nyang gekeun gejauh lah Allah nyang tung tau dek maka mati pergi kan taubat ke dia untung anak dia dah dengar nah nyan kesabaran di atas semua itu itulah yang membuat kita akan naik pangkat naik derajat naik martabat naik maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala ya jadi padu-padu bawa akhlak yang bagus manteng panjang dan pegang dalam kitab bukunya oleh Imam Al-Ghazali tapi karena katanya uronyo malamnya hanya pengajian rutin tidak memakan waktu yang banyak
belum tuan kira memadai sekalipun hana habis terpegang. Disanya baru hanya mempegang dua macam, taubat dan sabar. Nalau khauf, takut kepada azab Allah, takut kepada qahar Allah, takut kepada siksa Allah, nyan akhlak. Tapi katanya udah anggap doa aman. Kena ada orang anggap doa aman. Aman, tanya udah nggak masa ini atau yang mawate aman. Orang akhirat tinggal amannya bahaya. Bahaya. Orang yang tidak takut kepada azab Allah. Dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina hum ala fi amwalihim haqqum ma'lum walladzina hum anil orang yang takut kepada azab Allah nyan bahagian daripada orang yang tetap semayang. Orang yang tetap semayang nyan orang yang takut kepada azab Allah. Bahkan inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Karena azab Allah han aman daripada azab. Han aman. Hanjir kakak-kakak kita merasa aman dari azab. Tinggal aja udah nyan hanjir. Buya dekat azab. Buya dekat mati suul khatimah. Yang buya. Malam Mi'raj Nabi merumpuk dengan nabi-nabi awal. Kitanya oleh Rasulullah, wadai drone mantau di borje putra paling iya. Nabi Adam sampai Pedro Nabi Isa. Mandum mereka menjawab, yang kami khawatir, yang kami takut su'ul khatimah. Ate mati rilek iman. Nyan yang paling kamu ya. Sehingga asbab-asbab daripada su'ul khatimah han gebubur. Bro, wate mati kabeh nyan ye han gebubur. Termasuk caci ulama, keun ke ulama, yang bahagian daripada asbab su'ul khatimah. Nya kata tenang di kudungku, kata tenang ulama-ulama, kata keun macam-macam ke ulama, menyahana taubat, siap-siap. Siap-siap. Luhumul ulama masmumah. Asawa ulama meracun. Meracun. Man syammaha marada. Wa man akalaha mata. Siapa yang mencium dia akan sakit. Siapa yang makan dia akan mati. Nyan hadis Rasulullah. Maka hati-hati. Kurang bacut dalam hati dia. Aneh dia kedengku ya. Nyan kata cum racun. Preh sakit. Pu sakit jiwa dia. Jiwa dia sakit. Akhlak berubah kaitanmu. Syaitan akan dipengaruhi. Waman akala mata, kata upat, kata kun, kata tenang, nyan sama dengan kata kap, aso ulama. Mata, preh mati. Mati iman, mati Islam. Pajan mati iman, ate kena melenggai. Su'ul khatimah, na'udzubillah. Jadi nyan berhati-hati. Bek saka-saka kita merasa aman. Le terkah, le baca Quran, le zikir, le semayang berjamaah, pulau puasa Senin kami hana pre-pre, sehingga melalui dengan aman. Huruf akhirat dengan aman. Nyan bahaya. Satu-satu kali akibat daripada merasa aman terjerumus pada maksiat hana dimakutkan. Ya, akibat daripada merasa aman. Jadi khauf terhadap azab Allah itu bahagian daripada akhlak yang bagus. Kalhe yang kedua rajanya mengharap kasih sayang Allah. Nah, jadi dalam udip katanya Allah Taala
nak terima amai tu. Ketika tak harap berterima amai, wadah tanik beramal, tak siapkan syarat bupat. Nyok tanik deng semayang. Kena harapan lah mati di semayang kita yang berterima. Tapi gimana cara semayang kita yang berterima? Ya, rukun semayang berarti betul. Gimana cara semayang kita yang berterima? Ya, syarat-syarat ji bereh. Kabih bereh mandum, yang baru itimah harapan lah mati, Allah diterima semayang itu. Itu bahagian kepada raja. Lebih-lebih lah watak kena mati. Tanya dengan sakit, yang berwajib husnudzan kepada Allah. Berjerohdan. Kiban jerohdan, dumik raya dasya alun. Allah Ta'ala berkuampu cukup raya rahmat Allah. Yang rahmat Allah idalum dasya alun. Yang akhlak yang bagus. Abu Nawas. Ya. Memang kamu buka kena timineti pada. Abu Nawas, kebiasaan yang kita dengar Abu Nawas kageruk kaku. Siapa itu Abu Nawas? Abu Nawas, dia seorang sufi. Yang dia tiga dengan zaman Imam Syafi'i, masa Harun Rasyid. Abu Nawas. Jadi waktu urang meninggal gomnyan, yang ilah-ilah tulil firdausi yang syair Abu Nawas. Yang tak baca-baca lagi kita ya. Jadi urang meninggal gomnyan, ruh apa Imam Syafi'i? Ruh apa Imam Syafi'i? Abu Nawas kam meninggal. Karena Abu Nawas le unik, cerita-cerita aneh. Di Imam Syafi'i ya menyebab agak anak kan pura anak kanyan. Petro apa Imam Syafi'i Abu Nawas meninggal. Keinginan Imam Syafi'i hana kena semayang haid. Hana kena semayang. Kebetulan waktu ke mana jenazah Abu Nawas, gedemai dalam kantong Abu Nawas syair yang bunyi ji mana kira-kira? Ya Allah, lun hamba drone. Maksiat lun cukup lun. Lun dasar lun melebihi daripada gunung-gunung drone yang dalam dunia. Tapi ya Allah, lun yakin rahmat drone lebih luas. Ubud ada shalom bila lu banding dengan rahmat drone. Pasti tak luang. Dasar lu li rahmat roh. Lu yakin pasti dipampun dasar lu. Jadi habanya otro Pak Imam Syafi'i mutumnya putra gertak dalam kantong go. Yang dulu lagi yang ke Imam Syafi'i astagfirullah rabbana bunut maya. Rabbana bunut maya wahid. Ya tung itu maya Imam Syafi'i ke semaya ke Abu Nawas. Entre malam pada gonya kagak malam buruk, gelumpo oleh sahabat gonya. Getanya oleh sahabat, ma'afa'alallahu bika. Putra kepegali Allah Ta'ala ketika kata malam buruk, gejawab lun gepampun dosa karena syair lun yang dalam kantong. Jadi begitu zan yang bagus terhadap Allah membuat Allah kasih sayang kepada Abu Nawas. Walaupun ditanya orangnya tak pegang Abu Nawas kageruk kaku. Tapi dia orang yang sudah menurut tarikh gopnya diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyamban husnudzan billah ketika katanya kata ihlam dika kasakit guyu pujrohdan ke Allah supaya ampun dasar katanya italum dasar katanya li rahmat Allah yang maha luas. Nyan gekeun raja, kemudian zuhud, kemudian syukur, kemudian ikhlas, kemudian tawakal, kemudian mahabbah, ridha kepada Allah, zikrul maut, akai yang akhlak yang gak adalah zikrul maut. Pemana zikrul maut? Ingat kematian. Ya, katanya oleh Nabi seorang yang paling cerah. Hana kejawab oleh Nabi S3. Hana kejawab oleh Rasulullah yang ka profesor.
Orang yang paling cara dalam dunia, orang yang paling le ingat mati dan yang paling le mempersiapkan diri untuk mati. Ada geduknya potra yang belum siap, ada geduknya padumbuh semayang yang belum dekata, ada geduknya potra lem hutang yang belum baik, ada geduk tahu yang kalau sakit hati, nyamang mandumnya geduk pagi dia punya mati itu. Sehingga banyak mempersiapkan diri untuk mati, itulah orang yang terpandai. Mungkinnya yang bisa Lutwa sampaikan sementara mangga pegawai di wadah